Hai, kayak biasa di channel ini kita akan bedah novel. Nanti kita akan diskusikan ya, kita breakdown semua unsur-unsur yang ada di dalam novel tersebut sebagai bahan belajar kita, karena kita akan kulik nih teknik menulis seperti apa yang dipakai oleh penulisnya. Juga tidak lupa pastinya kita akan menikmati ceritanya juga gitu ya. Nah, siapa tahu nanti ini bisa jadi referensi ya, juga nanti untuk pengembangan ide menulis kita berikutnya ya teman-teman. Ya, pasti ada sesuatu yang bisa kita dapat insya Allah. Nah, semua hasil diskusi kita kali ini akan dirangkum di dalam tips and trik menulis nanti, tapi di akhir video. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis. Seperti di judul video ini ya, teman-teman sudah pasti tahu ya, novel yang akan kita bahas ini judulnya adalah Not Second Lead, dituliskan oleh Kia Jasmine dan terbitnya di penerbit Lovelyns. Pasti teman-teman kalau sering nonton channel ini sudah tidak asing lagi dengan penerbit Lovelyns ya. Nah, tapi kita akan bahas sedikit penampilan bukunya nih. Siapa tahu teman-teman ingin tahu nih, penerbit Lovelyns itu kayak mana sih buku penampilannya gitu ya, supaya nanti mungkin teman-teman sedang mencari referensi penerbit indie yang terbaik nanti buat karya teman-teman. Nah, ini kalau dari segi cover teman bisa langsung lihat. Covernya itu warnanya sweet ya, sweet, dan juga ada di situ seorang wanita ya sebagai karakter utama kita, memang perempuan di sini. Jadi ini mungkin dia mengikuti sweet-sweetnya dari karakter utama kita ya warnanya. Dan ini kayak nuansanya manga-manga gitu ya, Jepangan gitu, walaupun memang settingnya tidak berada di Jepang ya. Nah, itu tadi penampilan covernya. Kemudian kalau misalnya isinya, nah isinya layoutnya bisa dikatakan aku sangat suka ya, rapi walaupun tulisannya kecil, tapi jenis font yang dipilih itu clean, jadi membuat kita enak membacanya. Saja untuk bahan kertasnya ini, isi buku dan juga covernya itu masih tetap standar dari Lovelyns ya, tebel ya gitu ya. Jadi kualitasnya memang bagus kalau untuk buku dari penerbitan Lovelyns. Jadi teman-teman, mudah-mudahan penerbit Lovelyns masih konsisten dengan bahan dari percetakannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin nanti terbit di penerbit Lovelyns, langsung aja tuh alamatnya sudah aku letakkan ya, alamat media sosialnya maksudnya sudah aku letakkan di description box. Nanti teman-teman bisa kepoin sendiri ya kan. Bagi teman-teman yang ingin terhubung langsung sama penulisnya Kia Jasmine, juga alamat media sosialnya sudah aku letakkan di description box ya. Bisa sapa-sapa langsung aja mbak penulisnya. Hari ini kita mendapatkan cerita drama keluarga yang di dalamnya itu ada romantis-romantisnya juga dan konflik-konflik seputar rumah tangga gitu ya. Nah, ini diawali dengan sebuah pernikahan aneh yang dialami oleh Rania dan Pratama. Nah, Rania itu menggantikan Rinta ya. Rinta ini adik kandung perempuannya si Rania ini, yang tiba-tiba dia menghilang sebelum hari pernikahannya. Ya, jadi dengan terpaksa si Rania ini menggantikan adiknya itu. Prosesi pernikahan kemudian selesai. Rania dan Pratama itu menjalani pernikahan pura-pura. Tentu saja bisa dibayangkan ya, banyak sekali konflik yang bakal terjadi di dalam sebuah pernikahan yang pura-pura itu. Dan konflik batin si Rania di sini cukup terasa, maksudnya cukup disampaikan pada kita. Dan sampai pada akhirnya satu persatu rahasia keluarga terbongkar, baik dari keluarga Rania maupun dari keluarga Pratama. Ya, sebenarnya nggak cukup sampai di situ, karena rahasia dari Rinta, adik si Rania ini sendiri, kenapa dia harus lari menjelang hari pernikahannya itu terkuak pada akhirnya. Dan semua itu berhubungan nanti pada si Rania juga sebenarnya, pada kehidupan si Rania juga. Nah, apa saja rahasianya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ide-ide pernikahan aneh seperti ini, pernikahan paksa seperti ini sebenarnya bukan barang baru ya di dunia tulis-menulis, di dunia pernovelan, khususnya novel-novel romantis. Nah, di channel ini khususnya sebenarnya kita juga sudah banyak sekali membahas novel-novel dengan tema yang sama ya. Hal-hal yang mengangkat pernikahan paksa itu biasanya di novel romantis, dimana disitulah pasangan kita ya dipertemukan. Kalau di dalam Not Second Lead ini, usaha penulis untuk memperbaharui ide ini itu terletak pada konflik dan rahasia-rahasianya mungkin ya. Nah, itu menurutku. Nah, semisal alasan mengapa tokoh utama kita ya si Rania tadi harus bertemu
dengan cara yang seperti itu gitu ya. Setidaknya penulis sudah mempersiapkanlah alasan yang logis untuk itu. Dari segi plotnya, awal-awalnya ini memang cukup rapi ya, cukup rapi dengan pace yang cukup cepat ya, sehingga enak kita nikmati awal-awalnya. Namun itu agak ke tengah, itu aku pikir kayak longgar sedikit gitu ya. Kenapa? Mungkin karena terlalu banyak detail-detail dalam menceritakan transisi-transisi ya. Misalnya perjalanan ke sini, perjalanan ke situ ya. Sebenarnya kalau yang namanya transisi itu kan biasanya set gitu aja ya, sekilas itu aja yang namanya transisi. Biasanya sih cukup detailing aja di dalam 1 atau 2 kalimat ya. Nah, ada banyak mungkin adegan-adegan yang mungkin bisa dipangkas ya, karena hanya mengandung segelintir saja info-info baru. Nah, kalau misalnya untuk di bagian act 3 ya kan, kalau kita bagi menjadi 3 babak lah di novel ini, itu menuju klimaks kayaknya menurutku terasa kurang ada perubahan atau transformasi dari karakter utama kita, yakni si Rania itu tadi ya. Nah, di dalam klimaks itu kenapa kurang terasa gitu, kurang kita terbawa, karena mungkin konflik itu penyelesaiannya kurang dikejar sendiri oleh si Ranianya. Penyelesaiannya itu datang begitu saja, disodorkan begitu saja sama si Rania ini. Begitupun proses benci jadi cinta yang dialami oleh Pratama kepada Rania ini, kayaknya itu kok terlalu cepat ya. Pratama jadi yang awal sebenci-bencinya dengan Rania, kok bisa agak cepat dia menerima si Rania ini menjadi istri benerannya gitu ya. Nah, tapi yang menarik itu adalah gaya cerita dari Mbak Kia Jasmine ini ya. Bagiku kalau baca novelnya itu, bagiku penulis cukup berbakat ya untuk merangkai kata-kata yang enak kita baca gitu ya, enak dinikmati dan sangat mudah dipahami. Nah, penggunaan kosakatanya itu sebenarnya nggak biasa. Sebenarnya banyak yang cukup jarang kita dengar, tapi pas gitu ya. Karena aku memang beberapa kali menemukan ada penulis yang mencoba untuk menggunakan kata-kata yang jarang dipakai hanya untuk kepentingan estetika, tanpa peduli kita sebagai membaca itu paham nggak, atau memang pas nggak dengan warna dari cerita kita gitu ya, memang pas nggak dengan nafas dari cerita kita. Nah, kalau misalnya di sini di Not Second Lead ini, Mbak Kia Jasmine itu menempatkan kata-kata yang jarang itu menurutku sih pas ya. Jadi indahnya dapet, mudah dipahaminya juga dapet, pokoknya pas aja lah gitu penempatannya. Untuk karakter nih, sebenarnya kurva karakternya itu bisa dikuatkan lagi ya dengan meramu karakter Agnes tuh sejak dari awal ya. Jadi maksudku tuh perang batin karakter utama itu bisa diperdalam lagi biar kita bisa mengenal si Rania itu lebih dalam lagi ya. Memang sih di sini semua pergolakan batin si Rania yang ditampilkan di sini, tetapi mungkin bisa diperdalam lagi. Misalnya dia punya masa lalu seperti apa, ini contoh ya, dia punya masa lalu seperti apa sehingga dia mau menerima pernikahan paksa itu, sehingga dia mau menurut orang tuanya ya. Apa yang membuat dia seperti itu? Apakah dia takut orang tuanya? Kenapa dia takut kepada orang tuanya gitu ya? Karena kan beberapa orang mungkin ketika menghadapi pernikahan paksa seperti itu harus menggantikan adiknya, kan nggak terima gitu. Orang tua pun dilawan kayak gitu ya. Nah, tapi apa yang membuat si Rania itu bisa menerimanya? Mungkin seperti itu, dan bisa dipertegas lagi. Penyelesaian konfliknya ini kan juga berhubungan dengan karakter utamanya ya, dengan sifat-sifatnya, dengan bagaimana dia menghadapi situasinya. Nah, kalau bisa sih dalam karakter tuh jangan disodorkan ininya ya, jangan dari luar. Kalau bisa sih dalam klimaks itu harus penyelesaiannya itu dari diri dia sendiri, dari si karakter itu, sehingga kita bisa merasakan transformasi dari si karakternya yang awalnya dia di awal novel dia berpikiran seperti ini, nanti di akhir novel dia akan menjadi sesuatu atau punya pemikiran yang berbeda lagi. Nah, jadi karena sebaiknya kan memang novel itu harus menceritakan transformasi karakter utama kita kan. Nah, itu jadi harus ada sesuatu need atau kebutuhan yang sifatnya universal nanti yang akan akhirnya digapai oleh karakter itu, sehingga bisa tuh dengan mudah terhubung nih sama kita yang baca. Kalau untuk tata bahasa cukup rapi, tidak banyak catatan aku mengenai tata bahasanya. Kalau aku periksa tidak ada nama editor di dalam novel Not Second Lead ini, itu artinya ini diterbitkan indie kemudian dengan sistem self editing ya, penulis melakukan editing sendiri. Jadi kalau untuk hal yang tidak melalui 2 kali penyaringan ya, ini merupakan
novel dengan editing yang cukup rapi ya menurutku. Nah, maksud dua penyaringan itu kan biasanya dari self editingnya penulis sendiri dan ada editornya gitu kan. Itu pastinya bisa lebih rapi lagi gitu ya. Kalau ini hanya self editing tapi sudah cukup rapi. Jadi aku sarankan untuk teman-teman penulis nih, khususnya yang pemula, sebaiknya pakai editor lah ya, karena dua kepala akan lebih baik dibanding satu kepala. Apalagi biasanya mata orang lain itu akan memandang karya kita itu menjadi lebih objektif dibanding kita sendiri ya, karena kita sendiri pasti agak tendensi ke subjektif ya, jadi agak sulit menemukan kekurangan dalam tulisan kita sendiri. Jadi aku sarankan sih pakai editor ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke reading time. Lagi-lagi pria berkaus abu-abu itu tak mengabulkan permintaanku. Aku mengembuskan napas kasar demi membuang rasa kecewaku. Laju mobil yang kami tumpangi memelan pada jalanan yang kanan kirinya terhampar tanaman jagung. Tepat di rumah ke-6 dari ujung gang, Pratama berbelok. Rumah itu cukup megah dan letaknya terpisah dengan rumah milik warga lain. Pratama bergegas melepas seat belt lalu turun dari mobil tanpa mematikan mesin. Pria itu berjalan tergesa menuju pagar. Dia tampak merogoh sesuatu dari dalam saku celananya, kemudian dia membuka gembok lalu mendorong pagar hingga terbuka. Tak lama kemudian Pratama kembali ke dalam mobil lalu melajukannya kembali memasuki pagar. Dia mematikan mesin tepat saat mobil berada di sisi kiri teras. Turun, titah Pratama sembari membuka pintu kendaraan roda 4 tersebut. Aku hanya menjawabnya dengan anggukan kepala lalu bergegas keluar dari mobil. Tak lupa aku ambil koper dan beberapa barang bawaan di bagasi lalu membawanya ke dalam melewati teras. Kesan pertamaku pada rumah Pratama adalah gersang. Meskipun halamannya cukup luas tetapi tidak ada satupun tanaman yang menghiasinya. Hanya ada gazebo yang peliturnya tampak baru serta kolam ikan kecil di sebelahnya. Beberapa ikan koi tampak berenang ke sana kemari seolah-olah sedang menyambutku. Aku melintasinya begitu saja lalu mengekori Pratama yang sudah berjalan memasuki rumah. Rumah yang aku taksir berukuran lebih dari 100 meter persegi ini memiliki ruang tamu yang tak terlalu luas. Di sana hanya terpasang single sofa dan meja berbahan kaca. Dindingnya masih polos, tak ada hiasan ataupun foto yang tertempel di sana. Sementara itu, ruang keluarga terletak di belakang ruang tamu yang dengan bufet berwarna putih sebagai penyekat. Mataku seketika terbuka lebar saat melihat sesuatu terpasang di sap ketiga pada bufet tersebut. Aku berjalan mendekat dan menatap benda tersebut lebih dekat. Pada figura berwarna hitam dan berukuran postcard, kudapati foto Rinta dan Pratama ada di sana. Jadi memang Mbak Kia Jasmine ini suka dengan detail-detail seperti itu ya. Nah, di beberapa tempat itu menghasilkan sebuah atmosfer yang bagus yang menguatkan suasana atau setting cerita. Tapi di beberapa tempat kayak yang transisi tadi yang hanya perjalanan ke sana kemari itu memang sebaiknya beberapa ada yang di cut aja ya teman-teman untuk menjaga tempo atau pace dari cerita kita. Nah, langsung aja kita lanjut ke tips and trick. Yang pertama, pastikan teman-teman merancang kurva karakter, utamanya untuk protagonis atau karakter utama kita ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin juga yang untuk antagonis lebih bagus lagi, tapi pasti protagonis tuh harus yang utama teman-teman buat. Sehingga nanti di dalam cerita kita, dia itu benar-benar memahami transformasinya. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana transformasi yang akan dialami oleh karakter utama kita setelah dijatuhi konflik-konflik yang kita inginkan ya. Sebab itulah memang intinya sebuah cerita ya kan. Apa want atau keinginan ya atau tujuan dari karakter kita. Nanti dia di awal akan sibuk mengejar ini tanpa mengetahui sebenarnya bahwa ada need atau kebutuhan yang harus dia pelajari, yang harus dia dapatkan, dan need atau kebutuhan ini juga harus kita persiapkan kan. Misalnya si Rania ya di dalam Not Second Lead ini, di dalam novel ini, tujuan utama dalam cerita itu awalnya dia tuh kan adalah ingin membuat bagaimana Pratama itu jatuh cinta kepadanya meskipun itu adalah pernikahan paksa kan. Itu wonnya. Pokoknya sepanjang perjalanan cerita dia harus jatuh bangun, digambarkan jatuh bangun untuk mencapai ini dengan cara yang salah, wrong way gitu ya. Lalu kemudian nanti dia akan mendapati sebuah konflik-konflik lagi karena cara yang salah itu
Kemudian dia akan menyadari bahwa needs-nya adalah alih-alih memperbaiki orang lain, misalnya nih ya, sebenarnya yang harus diperbaiki itu dia, misalnya. Atau misalnya berusaha membuat rumah tangga yang bahagia dengan cara memperindah fisiknya ya. Padahal misalnya bahagia itu adalah berasal dari hatinya, misalnya yang bisa memancarkan kecantikan fisiknya ya, atau terpancar gitu ya kecantikan hatinya. Nah pokoknya karakter kita tuh harus memiliki pemikiran yang salah dulu di awal, baru nanti diluruskan perlahan-lahan di dalam sepanjang cerita, dan dia menyadarinya melalui dari konflik-konflik yang dia dapati sepanjang cerita. Jadi ya teman-teman itu harus bijaksana mempertimbangkan mana hal yang harus kita jabarkan secara showing ya, yang panjang lebar, mana yang telling aja pakai 1-2 kalimat aja. Misalnya nih, kalau hanya perpindahan tempat ya, dan di dalam proses perpindahan tempat ini nggak ada suatu info penting yang akan kita jabarkan, atau nggak ada tindakan karakter, atau nggak ada sebuah kejadian yang akan memajukan plot atau mempengaruhi kemajuan cerita kita, itu kita putuskan telling aja, kita kasih tahu aja. Misalnya nih, kita ambil contoh di Not Second Lead ini tadi, ada di mana Rania itu sampai di restoran. Nah perjalanan sepanjang dari rumah ke restorannya itu nggak usah kita jabarkan, nggak usah kita showing. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu tidak ada sama sekali info yang penting ya. Langsung aja kita jabarkan dia sudah sampai di restoran dengan menggambarkan perjalanannya sedikit boleh. Misalnya lelah perjalanannya agak jauh misalnya, 1-2 kalimat aja ya, nggak perlu dijabarkan. Nah di sini misalnya yang penting itu adalah si Rania melihat Pratama suaminya itu bermesraan dengan Rinta adiknya di restoran tersebut gitu. Nah itu kan yang penting, yang utama. Jadi perjalanan yang segala macamnya itu nggak perlu di showing atau nggak perlu dijabarkan. Nah hal-hal semacam ini harus bijak ya teman-teman kita tentukan, supaya tadi seperti aku katakan untuk menjaga pace dan tempo cerita kita. Bagi teman-teman yang suka cerita drama-drama keluarga, romantisme gitu ya, pernikahan-pernikahan terpaksa dan bahan-bahan bacaan yang ringan untuk menemani hari-hari teman-teman yang mungkin sudah pusing dengan kehidupan nyata ya, ini bisa menjadi teman untuk bacaan-bacaan ringan sekali duduk ya, yang enak, yang bisa kita nikmati ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau novelnya, bisa langsung pesan aja nih ke penulisnya Mbak Kia Jasmine atau ke penerbitnya Loverids ya. Tadi ya alamatnya sudah aku letakkan di description box kan ya. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih sama Mbak Kia Jasmine. Udah gitu aku mohon maaf juga misalnya di dalam bedah buku ini mungkin ada sedikit atau ada kesalahan yang aku lakukan, salah tanggap, salah persepsi, salah mengomentar dan lain sebagainya. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Dan juga aku ingin berterima kasih sama teman writers yang sudah mau tonton video ini sampai habis. Semangat terus berkarya teman-teman, selalu jaga kesehatan. See you.